mau mencoba, tidak mau untuk tahu hasilnya, ya kita nggak bakal tahu teman-teman. Makanya saya katakan jangan pernah takut mencoba. Kalau misalkan teman-teman takut mencoba, teman-teman tidak akan tahu hasilnya itu seperti apa nantinya. Oke, teman-teman, itu sekilas gambaran motivasi di dalam diri saya. Saya berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya katakan. Mungkin kisahnya kita akan lanjut di part 2 atau sampai part 3. Kita akan bercerita tentang lebih lanjut lagi pengalaman pribadi saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih pada para subscriber saya yang udah support channel saya. Dari 1000 subscriber sampai sekarang udah mencapai 2000 subscriber lebih. Alhamdulillah, tanpa support, tanpa dukungan kalian semua, channel saya mungkin tidak akan berkembang secepat ini, tidak akan bisa mendapatkan subscriber secepat ini. Walaupun memang terkadang yang nonton masih banyak yang kurang, karena memang konten saya belum profesional tentunya. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman untuk masalah dunia pekerjaan ataupun seputar pekerjaan, yang mana mungkin teman-teman saat ini masih gelisah, di mana mungkin saat ini teman-teman masih ragu untuk mencoba apa yang mungkin teman-teman ingin coba, tapi teman-teman masih takut untuk mencobanya. Oke teman-teman, seperti mana sudah dikatakan, mencoba itu adalah hal yang baik ketika memang kita ingin mencoba sesuatu yang kita ingin capai. Tapi pada saat kita takut untuk mencoba, tentunya teman-teman tidak akan tahu hasil dan prosesnya itu seperti apa. Oke teman-teman, di sini saya menyimpulkan beberapa para subscriber saya menanyakan tentang kelemahan, menanyakan tentang kelebihan, apa yang akan dijadikan pokok utama untuk melamar hal suatu pekerjaan. Dimana mungkin teman-teman pasti merasakan banyak sekali kualifikasi di mana kita akan melamar pekerjaan, tentunya dari mulai umur, tentunya dari mulai tinggi badan, tentunya dari mulai kualifikasi berat badan, dan lain sebagainya. Bahkan di zaman sekarang, untuk kita kerja pun, ijazah menjadi faktor utama bagi kita para pejuang pekerja, yang mana kita ingin mencapai kesuksesan, ingin mencapai kebahagiaan, cita-cita yang akan kita raih di masa yang akan datang. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita berbagi kisah inspirasi di mana saya sudah pernah mengalami atau pernah mengalami pada saat posisi saya ada di diri kalian teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pada pembahasan kisah inspirasi perjalanan kerja saya, alangkah baiknya kita berteman dulu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, serta jangan lupa dibantu like, komen, serta share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman, agar kita sama-sama belajar, agar kita sama-sama tahu tentang apa sih proses dunia pekerjaan. Oke teman-teman, perjalanan mulai kerja saya pada saat itu, saya memulai kerja di tahun 2015 awal, dimana pada saat itu prosesnya saya baru lulus sekolah SMP. Karena cita-cita saya pada saat itu sungguh sangat besar teman-teman. Apalah cita-cita, arti dari sebuah cita-cita teman-teman? Karena pada saat itu kita di masa kecil pastinya ketika dijawab, ketika ditanya, "Nak, kamu mau jadi apa?" Saya dengan lantang menjawab, saya ingin menjadi angkatan darat, ingin menjadi seorang TNI teman-teman. Karena dengan postur tubuh saya yang besar, kemungkinan memang cita-cita saya ingin menjadi seorang TNI. Tapi pada saat itu sudah saya lakukan dari mulai sekolah sepak bola dengan teman saya. Pada saat itu saya sudah jogging, ngerokok pun saya pun tidak. Akhirnya setelah lulus SMP, berita duka ataupun berita yang dimana saya pengen mengejar cita-cita saya, orang tua saya yang laki-laki mengalami kecelakaan pada saat jam pulang kantor. Di situ saya mulai berpikir, kalau misalkan saya pengen lanjut sekolah, kalau misalkan saya pengen lanjut untuk mencapai cita-cita saya tidak akan bisa meraih karena memang posisi orang tua saya sedang sakit. Akhirnya saya memutuskan untuk
mulailah bekerja. Pada saat itu saya coba bertanya kepada salah satu teman saya yang sudah kerja. Saya menanyakan kepada beliau, ada kerjaan atau tidak? Ada, tapi di restoran, tapi jadi tukang cuci piring, mau nggak? Pada saat itu saya tidak memikir panjang apa arti dari sebuah pekerjaan tukang cuci piring dan lain sebagainya. Akhirnya saya langsung ikut dengan teman saya untuk kerja di restoran dan menjadi seorang tukang cuci piring di restoran, teman-teman. Pada saat itu tahun 2015 saya digaji dengan gaji 500.000 satu bulan. Tapi dengan alangkah baiknya dan bagusnya itu posisi saya tidak ngontrak. Dan makan pun saya sepuasnya di restoran gitu. Yang penting saya bisa makan, bisa tidur. Akhirnya berjalannya proses waktu, di awal 2015 saya lulus sekolah SMP. Akhirnya saya langsung ikut kerja dengan teman saya selama 3 bulan. Nah, 3 bulan saya sudah mendapatkan gaji waktu itu, pada saat itu sudah mempunyai uang 1 juta, teman-teman. Akhirnya dengan 1 juta itu langsung saya pulang kampung. Karena pada saat itu proses belum selesai, yaitu harus mengambil ijazah dan proses perpisahan sekolah. Ya, itu menjadi patokan pelajaran untuk saya bahwa ternyata kalau kita sudah mempunyai uang, itu sangatlah gampang. Ketika kita pengen beli rokok, kita pengen makan, jajan, itu kalau dengan hasil keringat sendiri itu luar biasa, teman-teman. Nah, singkat cerita, pada saat itu, awal 2017, setelah saya 2015 itu kerja 3 bulan, akhirnya saya nganggur di kampung, yaitu bersama kakek dan nenek saya. Cuman bisa ngabisin waktu main dengan teman-teman karena posisi saya belum punya pengalaman. Akhirnya di situ saya berpikir, bertanya kepada orang gimana sih harus kita kerja dengan baik, bagaimana kita harus bisa punya motivasi yang benar-benar harus kita jalanin pada saat itu. Akhirnya coba saya nanya kepada orang tua saya, karena posisi orang tua saya sudah ada di Tangerang saat itu. Dari mulai kecil orang tua sudah ada di Tangerang dan sudah kerja dengan membiayai fasilitas sekolah saya. Akhirnya saya menanyakan kepada orang tua saya, ke yang perempuan, "Bun, ada kerjaan atau tidak?" Dan akhirnya alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan pekerjaan yaitu di digital printing, yang mana tepatnya lokasinya ada di Meruya Selatan, persis dengan sampingnya Universitas Mercu Buana. Di situ saya belajar, saya nggak bisa komputer gitu, saya nggak bisa menjalankan fotokopi, nggak bisa menjalankan printing seperti apa. Akhirnya saya memulai untuk mencoba dengan kerja saya di digital printing courier itu. Akhirnya saya melihat YouTube. Oh, ternyata cara fotokopi seperti ini sudah ada tutorialnya. Oh, ternyata cara setting skripsi, cara ngeprint bagaimana itu sudah ada tutorialnya. Akhirnya terus saya belajar dan belajar, akhirnya sampai bisa. Dari mulai ngedit di Photoshop, dari mulai ngedit di Corel Draw, itu sangat luar biasa. Nah, itu perjalanan karir saya itu penuh suka duka sebetulnya, teman-teman. Ini singkat cerita saya merangkum. Kalau misalkan diceritakan dengan berdasarkan pengalaman itu sangat luar biasa. Dalamnya itu nggak bakal habis 1 jam untuk bercerita sebetulnya. Akhirnya pada kerjanya saya di digital courier printing itu selama 4 bulan, saya sudah bisa mengumpulkan uang 2 juta kurang lebih. Akhirnya orang tua saya yang cowok yang kemarin mengalami kecelakaan itu sudah sembuh total dan sudah bekerja dan menawarkan saya, "AA mau ngambil motor nggak?" gitu kan. Pada saat itu saya berpikir gaji saya nggak sebanding gitu kan, takutnya saya nggak kesetoran. Akhirnya coba saya bismillah, akhirnya 2 juta itu saya kasih ke orang tua untuk DP motor. Alhamdulillah setelah 1 bulan saya tunggu, motor saya keluar dengan sudah ada plat, sudah ada STNK. Waktu itu pun STNK atas nama ibu saya gitu kan. Akhirnya dengan gaji yang saat itu saya alami 800.000, store motor 795 gitu kan, udah nggak ada gitu hasil gaji buat bayar motor. Bagusnya alhamdulillah itu waktu itu saya masih punya uang makan, yaitu sebesar 35.000. Akhirnya setelah saya mengalami penaikan, pengetahuan, pembelajaran lah buat saya. Waktu itu kan namanya kerja di digital printing, kita mengurusin orang-orang yang skripsi S1, S2 gitu, cara ngeditnya bagaimana, cara soft covernya bagaimana, jilid bukunya itu bagaimana, buat orang-orang yang mau melakukan sidang, mau melakukan skripsi untuk tugas akhir itu mungkin teman-teman semua pada tahu lah. Kalau teman-teman sering print, sering fotokopi ke tempat fotokopi. Akhirnya di situ saya berpikir bahwasannya perjalanan saya juga harus punya yang namanya arah dan tujuan ke depannya. Nah, waktu itu saya bertemu dengan seorang bisa dibilang mungkin om-om ya, belum bapak-bapak banget, mungkin kisaran umur masih 30-an lah. Beliau bertanya kepada saya, "Nang, memang kamu lulusan sini kok bisa ngedit skripsi, kok bisa bantu orang bikin skripsi?" Saya bilang, "Saya cuma lulusan SMP, Pak," saya bilang gitu kan. "Kok bisa?" "Karena saya belajar dari YouTube." "Wah, kamu luar biasa," katanya gitu kan. Ya namanya kita
kerja harus semaksimal mungkin sesuai dengan profesi gitu kan. Akhirnya beliau mengasih motivasi ke saya. Pernah nggak sih nak kamu berpikir di tahun yang akan datang susahnya mencari pekerjaan itu seperti apa? Akhirnya saya berpikir, oh iya, sulitnya mencari pekerjaan itu kalau nggak punya ijazah nggak bakalan bisa kita gitu dapat pekerjaan yang enak gitu. Yang paling ya kayak saya itu waktu itu kerja di fotokopi gaji cuma 800.000, belum pernah merasakan gaji 2 juta 3 juta bagaimana seperti itu kan sebelum yang sekarang ini. Akhirnya beliau mengatakan kepada saya, nak jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau misalkan kamu nggak mencoba itu tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Teman-teman kamu sekarang sudah mau menginjak kelas 3 SMA, kalau kamu sekolah kamu sama dengan mereka kelas 3 SMA. Tapi kalau misalkan saya harus sekolah lagi pak, saya harus mengulang dong. Mengulangnya dasar apa? Harus sekolah lagi gitu kan, dari kelas 1. Sedangkan teman-teman saya itu baru mau ujian, udah mau lulus sekolah SMA gitu kan Mas. Kamu nggak tahu nak, umur 30 tahun aja masih bisa sekolah, bisa mendapatkan ijazah SMA. Kok bisa pak? Saya gitu kan. Nah jadi begini, sekarang ada yang namanya disebut sekolah paket C. Itu setara dengan ijazah SMA, setara dengan ijazah SMK. Kamu sekolah aja Nam, siapa tahu kamu bisa merubah nasib kamu. Entah itu dari pekerjaan, entah itu dari kehidupan kamu. Setelah kamu udah punya ijazah, kamu bisa mau membawanya kemana, itu tergantung kamu nak gitu kan. Akhirnya saya merenung, oh iya ya saya bilang, kenapa saya nggak sekolah lagi gitu kan. Agar kenapa? Agar saya bisa menggapai apa yang saya inginkan, agar bisa menggapai cita-cita yang sudah saya impikan, begitu teman-teman ya. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua, itu jaraknya kurang lebih 15 menit dari kerjaan saya ke rumah orang tua. Akhirnya saya ngomong ke orang tua, Bun, AA mau sekolah lagi. Kemarin AA dikasih tahu sama orang ternyata ada paket C. Saya pengen sekolah lagi Bun, AA pengen kerja yang enak buat ngebagiin orang tua, buat ngebagiin saudara-saudara. Akhirnya orang tua nangis gitu kan. Kan dari dulu sudah Bunda tawarin sekolah, walaupun Bunda nggak punya tetap Bunda usahain gitu kan. Di situ orang tua nangis gitu kan, karena memang kok nggak bisa nyesekolahkan anaknya gitu kan. Tapi di sisi lain saya tetap tegas menjadi seorang lelaki yang kuat ya. Bukan nggak mau Bun, bukan nggak mau sekolah, karena kan posisi memang ayah lagi sakit, perekonomian juga lagi sulit. Akhirnya coba putuskan untuk kerja. Tapi dengan hasil kerja ini pengen sekolah dengan hasil keringat sendiri. Akhirnya setelah orang tua negosiasi, akhirnya langsung orang tua mencari informasi di mana sih ada sekolah paket C. Memang mungkin sudah Allah rencanakan, mungkin memang sudah jalan saya. Pada saat itu jarak 1 minggu saya sudah ngomong dengan orang tua saya. Akhirnya orang tua saya mendapatkan kabar bahwasannya ada sekolah paket C di daerah Komplek Keuangan Karangtengah, Tangerang Kota teman-teman. Akhirnya langsung saya daftarkan dengan ijazah SMP, fotokopi, KTP, KK, dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya udah diterima di sekolah paket C itu dengan biaya total 3.800.000 selama 1 tahun saya sekolah itu dicicil. Alhamdulillah bagaimanapun caranya hasil keringat saya coba untuk belajar, saya coba untuk membagi waktu untuk bersekolah, untuk kerja. Akhirnya saya ngomong ke bos saya mau ngejar sekolah paket C untuk menambah wawasan, kemampuan, skill, dan lain sebagainya. Akhirnya bos mengizinkan saya dan mengasih libur saya di hari Minggu. Memang kebetulan waktu itu di sekolah paket C saya, memang saya sekolahnya itu setiap 1 minggu sekali. Jadi 1 bulan itu saya sekolah hanya 4 kali di hari Minggu aja teman-teman. Akhirnya singkat cerita, dengan hasil keringat saya sendiri, saya bisa store motor, saya bisa sekolah paket C sampai dengan 1 tahun. Alhamdulillah lulus ujian dan dapat hasil yang memuaskan, yaitu ijazah paket C. Walaupun saya katakan tadi tidak sebanding dengan ijazah SMA, tidak sebanding dengan ijazah SMK, tapi saya sudah bangga. Saya sudah bisa mencapai impian saya mempunyai ijazah SMA. Walaupun memang itu hanya sebatas ijazah paket C, tapi tetap saya bangga karena mungkin jiwa raganya teman-teman sama dengan halnya saya pernah mengalami di saat yang kondisi seperti itu. Akhirnya 2017 saya sekolah 1 tahun. Pada tahun 2018 saya ikut ujian nasional berbasis komputer dengan anak SMA dibarengin. Cuman tidak satu kelas, tapi setelah ujian ijazah setelah ujian
anak-anak SMK, anak-anak SMA sudah selesai, akhirnya baru paket C yang di UN-kan karena sekolahnya nunggu libur dulu. Akhirnya saya sekolah sama seperti halnya teman-teman sekolah, kita pakai seragam. Ada yang udah umur 54 teman-teman masih mengejar ijazah, ada yang umur 30, umur 25, saya sedangkan masih umur 19 tahun gitu kan. Akhirnya pada tahun 2018, tepatnya bulan Agustus, saya mendapatkan ijazah paket C, alhamdulillah. Nah, akhirnya saya coba melamar ke sana sini, tidak ada panggilan karena ya saya tahulah, saya sadar bahwasanya saya cuma mendapatkan ijazah paket C gitu kan. Tapi saya tetap berjuang, tetap berusaha, bahwasanya Allah tetap ngasih rezeki kepada hamba-hambanya yang niat berusaha. Nah, singkat cerita, saat itu langsung pada tanggal 29 September, saat itu September, saya coba melamar di Grab. Saya masuk di Grab jadi driver nih teman-teman. Jadi driver, setelah saya mengumpulkan uang, akhirnya saya ceritanya jajan ke Alfamart. Nah, di Alfamart itu pas di depan kasir itu ada brosur lowongan kerja teman-teman. Akhirnya saya menanyakan ke orang Alfamart gitu kan, Mbak ini kalau mau ngelamar di mana ya gitu kan. Oh iya mas, kebetulan Alfamart lagi buka lowongannya. Ini mas baca-baca aja, itu ada kok tempat-tempatnya yang buat tes. Oh iya mbak, makasih gitu kan. Akhirnya saya bawa brosurnya, bawa pulang. Setelah saya baca-baca, ternyata kualifikasi untuk masuk di Alfamart itu ada yang namanya paket C teman-teman. Makanya saya berani masuk di Alfamart karena tertulis di brosur itu ada lembar minimal SMA, SMK atau paket C sederajat. Akhirnya saya mencoba tuh, saya lamar. Alhamdulillah lolos, dari mulai tes psikotes, dari mulai tes interview, dari mulai tes fisik, alhamdulillah lolos sampai dengan training. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah bisa bekerja semaksimal mungkin. Apa yang sudah saya cita-citakan alhamdulillah sudah tercapai teman-teman. Memang perjuangan sulit, tetapi kalau kita tidak mau mencoba, tidak mau untuk tahu hasilnya, ya kita nggak bakal tahu teman-teman. Makanya saya katakan jangan pernah takut mencoba. Kalau misalkan teman-teman takut mencoba, teman-teman tidak akan tahu hasilnya itu seperti apa nantinya. Oke teman-teman, itu sekilas gambaran motivasi di dalam diri saya. Saya berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya katakan. Mungkin kisahnya kita akan lanjut di part 2 atau sampai part 3. Kita akan bercerita tentang lebih lanjut lagi pengalaman pribadi saya seputar tentang dunia pekerjaan, agar saya bisa memotivasi teman-teman. Kita sama-sama belajar karena memang kehidupan ini harus penuh dengan yang namanya belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa. Apa yang akan kita capai, kita tidak akan mampu kalau kita tidak belajar. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini, kisah perjalanan karir saya yang saya sudah ceritakan di awal tadi. Jangan pernah mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kegagalan itu adalah suatu proses. Ketika teman-teman takut untuk mencoba, teman-teman tidak akan tahu hasilnya itu bagaimana nanti. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya agar yang lain juga kita tahu, yang tidak tahu menjadi tahu, sama-sama belajar. Oke teman-teman, di next video kita ketemu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.